Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, anak-anakku yang saya banggakan, anak-anakku yang saya cintai. Mudah-mudahan kalian di rumah tetap bertahan dengan kondisi seperti ini. Kita maklumi kondisi seperti ini, kita nggak ada yang mau PSBB. Kalian belajar dari rumah. Suatu saat nanti kita akan bertemu kembali. Dan saya berharap kalian tidak bosan dalam menjadi kegiatan belajar dari rumah ini atau kegiatan pembelajaran jarak jauh. Oke, kita ketemu lagi. Kemarin kita udah ngebahas tentang dua materi, yaitu narkoba dan pergaulan sehat atau pola hidup sehat dengan temanya itu pergaulan sehat. Nah, kalian mungkin sudah mengerti narkoba itu apa dan bagaimana, dan juga pergaulan sehat yang harus kalian lakukan itu bagaimana, ya. Kalian sudah paham. Nanti kita akan bahas lagi kalau kita udah ada di new normal dan kalian juga udah masuk ke kelas. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu aktivitas kebugaran jasmani. Ya, kebugaran jasmani ini adalah hal yang penting untuk membentuk sistem imun tubuh kalian. Kalian harus bugar. Ada sehat dan ada bugar. Kalian belum tentu kalian kalau sehat belum tentu bugar. Dan kalau kalian bugar pasti itu sehat. Ya, nah, akan sekarang kita bahas apa itu kebugaran jasmani dan aktivitas kebugaran jasmani. Minggu kemarin Bapak udah memberikan PowerPoint tentang kebugaran jasmani, mungkin kan sudah baca-baca ya. Dan sekarang kita ada pertemuan lagi. Langsung kalian tonton video ini, materi ini yang akan saya bahas ya. Nah, nanti kalian juga akan buktikan dengan foto kegiatan kalian sedang menonton materi video ini. Oke. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis konsep latihan, pengukuran, dan komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan menggunakan instrumen standar. Ya, kegiatan KD 45-nya memperhatikan hasil analisis konsep latihan. Nah, ini untuk kalian nanti dipraktikkan di rumah ya. Nanti akan saya instruksikan bagaimana kalian mempraktikkan di rumah untuk materi kebugaran jasmani ini. Oke, lanjut. Ya, tujuan pembelajaran kalian sudah baca minggu kemarin, memahami hakikat dan manfaat aktivitas kebugaran jasmani, mendeskripsikan komponen-komponen. Sekarang kita mendeskripsikan komponen-komponen kebugaran jasmani itu apa aja, ya. Memahami peraturan aktivitas dan lain-lain. Oke. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan energi untuk melakukan aktivitas lain. Setiap manusia, setiap anak, atau setiap diri dari diri kalian itu memiliki kebugaran jasmani yang berbeda-beda, ya. Kalian merasa gak di saat kalian bergerak, di saat kalian ataupun berolahraga, di saat kalian melakukan kegiatan, kalian membuka tingkat kondisi kecapean yang beda, kondisi fisik yang beda. Ada yang masih kuat melakukan kegiatan, ada juga yang baru beberapa menit melakukan kegiatan sudah lelah duluan, atau ada yang sudah setengah jam, berjam-jam melakukan kegiatan tapi dia tidak pernah lelah. Nah, ini adalah kebugaran jasmani, yaitu kemampuan seseorang atau kondisi fisik seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa kelelahan yang berarti, ya. Kebugaran jasmani atlet dengan kebugaran jasmani kalian sebagai siswa sangat berbeda sekali, ya. Atlet bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa kelelahan yang berarti dan memiliki jangka waktu yang lama untuk melakukan aktivitas berat, ya, karena sudah terlatih. Setiap harinya dia melatih kebugaran jasmani, ya. Nah, kalian ya, kita tidak tahu sendiri kan, kita jarang melatihnya, ya. Gitu ya. Jadi perbedaan atlet dengan kita sebagai manusia biasa, atlet juga manusia biasa sih, cuman kita yang tidak melakukan hal yang melatih kebugaran jasmani ya beda sekali, ya. Komponen kebugaran jasmani, sekarang kita langsung ke komponennya, yaitu yang pertama adalah daya tahan. Adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru atau sistem pernapasan dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus menerus dan tidak pernah berhenti. Daya tahan. Apa sih daya tahan itu? Contohnya begini. Di saat kalian atau laki-laki lah bermain bola dalam waktu 90 menit, beda sekali ya. Oke, kita lanjut ya. Daya tahan, sekarang kita ke daya tahan, kemampuan seseorang untuk menggunakan
sistem jantung, paru-paru atau sistem pernapasan. Jadi di saat contohnya laki-laki, di saat kalian bermain bola, pasti bermain futsal lah, sejam. Pasti 10 atau 5 menit pertama kalian semangat. Kalian bisa mengejar bola, kalian bisa berlari kemana-kemana ya. Laki-laki ya, contohnya perempuan juga bisa main bola. Tapi di saat 25 menit kemudian pasti ada kelelahan dan tidak ingin bergerak untuk mengejar bola, untuk menendang bola pun jadi pelan ya, tidak seperti 5 menit pertama. Nah, itu adalah daya tahan. Atlet harus memiliki daya tahan tubuh yang baik karena dia dituntut untuk melakukan kerja atau melakukan kegiatan olahraga secara teratur terus-menerus dan tidak pernah berhenti sampai waktu yang telah ditentukan ya. Makanya orang yang memiliki teknik tinggi belum tentu memiliki daya tahan yang baik ya. Orang yang memiliki teknik tinggi kalau bisa aja cepat capek percuma juga, tapi yang utama dari latihan itu adalah daya tahan dulu. Karena di saat kita melakukan aktivitas yang lain, daya tahan itu adalah kunci utama untuk kita menguasai beberapa macam cabang olahraga ya. Contoh latihannya yaitu lari 2,4 km, lari 12 menit, lari multi-stage, lari naik turun bukit. Nah, itu dapat meningkatkan daya tahan atau kardiovaskuler ya. Nah, itu ya, kita jadi larinya dengan lari jogging, bukan lari dengan sprint atau dengan apapun ya, jogging ya. Yang penting kita melewati batas capai kita lah gitu ya. Yang kedua adalah kekuatan. Kekuatan merupakan kemampuan otot ketika digunakan untuk menerima beban sewaktu melakukan aktivitas atau melakukan kerja. Kuat ya. Contoh latihannya apa sih? Oh maaf, di sini contoh latihannya Bapak agak tidak ini ya. Yaitu ada push up, ada sit up, ini ada gambarnya, ada plank, ya, ada pull up dan lain-lain ya. Ini contoh latihan jangan kalian catat ya. Contoh latihannya itu adalah sit up untuk melatih kekuatan otot perut. Terus ada pull up untuk melatih kekuatan otot tangan, ya. Plank untuk melatih koordinasi tubuh, ya. Back up untuk melatih kekuatan otot pinggang, ya. Kekuatan biasanya dimiliki oleh para atlet di saat dia melakukan kegiatan tertentu untuk menerima beban, misalnya menendang bola, mengangkat beban, ya, melempar bola dan lain-lain. Daya lentur, ya. Daya lentur melihat pada efektivitas tubuh manusia dalam menyelesaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh atau elastisitas tubuh, ya. Kita memiliki kemampuan daya lentur yang berbeda. Ya, orang yang sudah terlatih pasti dia bisa memiliki daya lentur yang cukup lentur lah, cukup elastis badannya, ya. Ada yang bisa membuka kaki sampai selebar tangan, ya, sampai lebar seperti itu. Ada yang menaikkan pinggang sampai ke atas, ya. Kita lihat di sini ada gambar-gambarnya, ya. Nah, ini semakin orang terlatih kelenturannya, semakin dia juga bisa melakukan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh, ya. Contoh latihannya apa? Senam irama atau senam lantai, yoga dan juga renang. Ini adalah contoh latihannya, ya. Di sini ada gambar-gambarnya ya untuk melatih kelenturan tubuh. Ada apa aja, ya. Next, kecepatan. Kecepatan atau bisa juga speed merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan secara kontinu atau terus-menerus dalam bentuk yang sama dengan waktu relatif singkat, ya. Kalian pasti sudah mengerti apa itu cepat, apa itu kecepatan. Kalian pasti sudah pernah di SMP lomba lari sprint, ya, lomba lari, ya. Siapa yang tercepat? Nah, itu adalah orang yang memiliki kecepatan yang tinggi, ya. Contoh latihannya apa sih? Berlari 50 sampai 200 meter dan juga ini ada gambarnya. Jadi latihan dengan tangga, ya. Jadi dengan gerakan cepat dengan tangga dan juga dengan lari dengan ada beban, yaitu dengan parasut, ya. Nah, ini ada contoh latihannya. Pak, kenapa orang memiliki kecepatan yang berbeda-beda? Iya pasti, karena bisa dipengaruhi oleh struktur tubuh, ya, komposisi tubuh atau badan kita, terus langkah kaki, ya, dan juga gerakan kita apakah lambat atau cepat. Semakin cepat gerakan kita, semakin cepat pula kecepatan kita untuk berlari. Oke, lanjut.
Kelincahan yaitu adalah kemampuan seorang untuk merubah posisi pada area tertentu dengan waktu yang singkat tanpa kehilangan keseimbangan. Cepat dan lincah itu beda. Kalau cepat kayak apa ya, kayak The Flash gitu ya, cepat. Kalau lincah itu beda, jadi dia lincah itu semacam kayak menghindar gitu ya, lincah gitu ya. Nah, contoh latihannya itu adalah lari zigzag, lari bolak-balik, dan lari naik turun tangga. Lari zigzag yang dilakukan oleh para pemain sepak bola butuh kelincahan ya, karena di saat nanti kalian memilih menjadi atlet, kelincahan itu juga dibutuhkan ya, untuk menghindari lawan, untuk membawa bola, dan untuk berlari dengan mengubah arah dengan tiba-tiba ya, itu dibutuhkan kelincahan. Ini ada gambarnya. Lalu adalah ketepatan. Ketepatan atau koordinasi merupakan kemampuan seorang untuk mengendalikan gerak bebas tubuh terhadap suatu sasaran ya. Contoh latihan dasarnya yang terkecilnya ya ini, melempar bola ke keranjang secara tepat. Semakin dia banyak memasukkan bola ke keranjang, semakin dia juga memiliki ketepatan yang tinggi. Ke yang lebih sulitnya yaitu memanah ya. Nah, itu untuk butuh ketepatan yang tinggi. Kita dilatihnya bagaimana ya? Kita dilatihnya berbiasakan seperti ini gitu ya. Daya ledak. Daya ledak merupakan perpaduan antara kekuatan dan kecepatan kontraksi otot yang dinamis dan eksplosif, serta melibatkan pengeluaran kekuatan otot yang maksimal. Contohnya apa? Squat thrust ya. Jadi kita menggerakkan anggota tubuh dan lalu melompat. Itu kan membutuhkan daya ledak otot kaki dan juga otot tangan. Yang kedua adalah melompat dengan dua kaki. Itu membutuhkan daya ledak otot kaki ya. Melompat dengan kaki secara bergantian dan juga lompat jongkok, itu adalah daya ledak ya. Daya ledak otot kaki kalau kita melompat ya. Kalau kita berlari sama juga ya, daya ledak otot kaki ya. Jadi daya ledak itu adalah kekuatan kita untuk menggerakkan tubuh kita ya, yang maksimal dan waktu dalam secepat-cepatnya. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ, syaraf dan syaraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Contoh latihannya di sini adalah sikap lilin, berjalan di atas balok kayu, dan juga berdiri dengan tangan sebagai tumpuan ya. Semakin kita bisa mengatasi keseimbangan kita, semakin baik juga buat badan kita untuk melakukan kegiatan tertentu. Ya, ini contoh latihan dasarnya: sikap lilin, menyeimbangkan badan, berjalan di atas balok kayu, ataupun berjalan dengan jalan yang kecil gitu ya, di rel kereta lah contohnya, kita menggerakkan atau dengan tangan sebagai tumpuannya, dilebarkan tangannya. Sikap pesawat itu juga bisa. Kalau kita praktek sih lebih enak ya. Nanti kita Bapak akan mencontohkan bagaimana latihan-latihan ini, ada keseimbangan, kekuatan, kecepatan, dan lain-lain. Tapi sabar aja dulu ya, kalian di rumah memahami dulu dan juga kalian mempraktekannya di rumah nanti ya. Koordinasi merupakan kemampuan seseorang untuk menyukai gerakan tubuh berbeda dalam suatu gerakan yang efektif. Contoh latihannya memakulkan bola pada teman ya, dan juga menangkap bola dengan tangan kiri dan juga melempar bola dengan tangan kanan ya. Nah, itu adalah koordinasi ya. Melempar bola dengan tepat itu juga koordinasi antara mata dan juga tangan kita. Jadi kemampuan seorang dalam menyatukan gerakan tubuh. Kalau kita menendang bola, otomatis kita akan melihat dulu gawangnya ya, dan lalu kita menendang bolanya apakah pas ke arah gawang ataupun melenceng gitu ya. Itu namanya koordinasi mata dan kaki. Kalau kita masukkan bola dalam permain bola basket, itu koordinasi tangan dan mata. Jadi kita melihat dulu ya, bagaimana arah dari bola itu untuk memasukkan ke keranjang. Reaksi merupakan kemampuan seorang untuk segera bertindak dan menanggapi rangsangan yang ditangkap oleh panca indera. Jadi kalau kita misalnya kita dalam berolahraga ingin menangkap bola, pasti reaksi kita itu adalah melihat dulu lalu menangkap ya. Itu contoh latihan adalah lempar tangkap bola. Kalau kita ingin mengontrol bola dalam sepak bola, pasti kita melihat dulu bolanya, lalu kita kontrol bagaimana caranya, itu dengan reaksi. Kalau kita malaweng, kalau kita nggak ngeliat bola, otomatis kita akan kena bola gitu ya. Reaksi kita lambat. Contoh latihan. Oke, kita lanjut. Contoh latihannya, kalau
dengan teman kita yang mudah. Teman kita coba aja pura-pura meninju kita, kita reaksinya kemana, ya, ke kanan atau ke kiri, ya. Teman kita meninju, kita menghindar. Nah, itu adalah reaksi. Kita melihat dulu tinjuan teman itu kemana arahnya, lalu kita menghindar dengan arah yang berlawanan, jangan menghindar dengan arah yang sesuai pukulan. Nah, jelas kepukul atunya gitunya. Oke. Konsep kebugaran jasmani. Nah, di sini kita ada konsepnya. Kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan dan juga kebugaran yang berkaitan dengan keterampilan. Kita sebagai manusia yang menjalankan kegiatan hidup sehari-hari beda dengan atlet yang menjalani kegiatan sehari-harinya. Atlet itu membutuhkan aktivitas atau membutuhkan kebugaran yang berlebih, kebugaran yang maksimal, ya, yang berkaitan dengan keterampilan. Nah, kita cukup dengan yang berkaitan dengan kesehatan kita sendiri aja. Itu ada daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan, ya. Komposisi tubuh kita tuh ada kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan lain-lain, ya. Daya tahan tadi kita udah bahas, kekuatan juga udah bahas, ya. Faktor-faktor kebugaran jasmani yaitu yang pertama adalah ada umur. Semakin kita bertambah umurnya, semakin lemah juga kebugaran jasmani kita. Makanya banyak pemain bola yang umur 30 dia udah menurun prestasinya. Nah, karena umurnya itu sudah tidak mencukupi. Umur-umur yang paling bagus untuk paling maksimal di kebugaran jasmani itu ada 15 sampai 25 tahun atau sampai 30 tahun, bahkan kalau sampai bisa mempertahankan, ya. Semakin muda semakin bagus kebugaran jasmaninya. Yang kedua adalah jenis kelamin. Kebugaran jasmani laki-laki dan perempuan itu pasti beda. Pasti laki-laki lebih kuat. Itu udah menjadi kodrat, ya. Karena laki-laki diciptakan dari perempuan diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki, ya. Pasti kekuatannya akan beda, ya. Tapi kita juga menemukan kadang-kadang perempuan itu lebih kuat, ya. Tapi rata-rata laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan dalam melakukan aktivitas tertentu, ya. Yang ketiga adalah makanan. Kalau misalnya makanan yang kita makan sembarangan, yang kita konsumsi adalah rokok dan lain-lain, minumannya juga sembarangan, ale-ale melulu, teh gelas melulu, makanan juga makanan seblak, makanan Indomie dan lain-lain, maka kebugaran jasmani kita itu tidak akan maksimal, ya. Kebugaran jasmani kita itu akan lemah, ya. Sebaliknya kalau kita makan makanan yang bergizi, sayur dan lain-lain, itu kebugaran jasmani kita juga akan meningkat karena kita bisa membentuk imun. Istirahat. Waktu yang tepat untuk tidur istirahat itu adalah 8 jam minimal, ya. Kalau misalnya kurang dari 8 jam, otomatis kebugaran jasmani kita itu akan tidak maksimal, ya. Istirahat sangat berpengaruh. Orang yang sering gadang pasti kebugaran jasmaninya itu akan lemah. Tapi orang yang teratur istirahatnya atau tidurnya teratur 8 jam per hari, kebugaran jasmani itu akan meningkat. Coba kalian rasakan sendiri aja, ya. Manfaat kebugaran jasmani yaitu yang pertama adalah meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh sehingga tubuh menjadi lebih energi, memiliki kemampuan pemulihan organ tubuh secara tepat setelah latihan, memiliki respon tubuh yang tepat, mengurangi obesitas atau kegemukan, ya, mencegah penyakit jantung karena sistem peredaran kita itu lancar kalau kita sering latihan kebugaran jasmani, menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi depresi, meningkatkan energi, dan juga terhindar dari osteoporosis atau tulang dari keropos, ya. Nah, itu adalah materi tentang kebugaran jasmani. Nah, ini adalah hakikat tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Ini kalian udah baca kemarin, ya. Fungsi dan tes, mengukur kemampuan fisik, menentukan status kondisi fisik, mengetahui kemampuan fisik sebagai bahan untuk memberikan bimbingan dalam meningkatkan kebugaran jasmani, dan juga sebagai salah satu bahan masukan dalam memberikan nilai pendidikan jasmani, ya. Ini adalah pikiran yang positif dan gerakan tubuh yang efektif adalah kunci kesehatan tubuh dan mental kita. Itu adalah quote dari saya sekarang, ya. Terima kasih, ya. Ini untuk materi hari ini tentang kebugaran jasmani. Tugas kalian nanti akan saya share, yaitu kalian melakukan aktivitas kebugaran jasmani selama seminggu dari besok, ya. Kalian mau lakukan pagi atau sore, jangan siang, ya. Kalau siang mungkin capek, ya. Kegiatan pagi atau sore
Yang pertama kalian lakukan latihan kekuatan, ya. Misalnya hari kedua kalian melakukan latihan daya tahan. Hari ketiga apa, ya. Tapi nanti akan saya selang, saya tidak akan seminggu itu 7 hari full. Tadi ada interval istirahatnya. Oke. Buktinya dengan apa? Buktinya dengan foto-foto kalian share di Google Classroom. Nah, ini tugas seminggu. Kalian cukup melakukan kegiatan olahraga dengan memakai baju olahraga. Oke. Nanti akan saya share jadwalnya. Nanti kalian akan lakukan di rumah apa aja yang harus kalian lakukan, ya. Terima kasih. Semoga kalian tetap semangat, ya. Belajar dari rumah bukan berarti kalian malas-malasan. Belajar dari rumah kalian juga meningkatkan kreativitas dan juga kemampuan kalian untuk mendalami materi secara online, ya. Kita ambil hikmahnya aja BDR ini. Mudah-mudahan kalian tidak bosan atau jangan sampai bosan, ya. Suatu saat kita akan bertemu, suatu saat kalian pasti akan ke sekolah. Kali kita berdoa selalu mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, ya. Kita semua pasti ingin semua kembali berjalan normal. Ya, Bapak juga capek kayak gini. PJOK tuh harus online, kayaknya Bapak juga nggak jelas gitu ya ngapain gitu ya. Tapi Bapak juga akan menerima. Kalian pun juga sama menerima, ya. Bapak nggak akan memberikan tugas yang berat. Kalau kalian misalnya telat atau gimana, sok kalian kirimkan aja tugasnya. Walaupun kalian udah lama tidak mengirimkan, Bapak akan menyederhanakan penilaian. Ya. Nah, sekarang kalian lakukan kegiatan ini dengan sesuai dengan jadwal yang nanti akan Bapak sharekan, ya. Kalian jangan juga bosan, jangan juga dan kalian buktikan kalian nonton materi ini dengan foto. Ya, nggak usah dengan video lah, dengan foto aja, ya. Foto kalian dengan memakai baju olahraga. Ingat, dengan memakai baju olahraga, ya. Terima kasih. Salam sehat, salam olahraga, jaga diri, jaga sesama, dan jaga jabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.